Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kehidupan kita terus berjalan, terus berlangsung. Yang sudah kita lewati, kita tidak bisa balik lagi. Kita pernah mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak itu sudah berlalu dan tidak kembali lagi. Kita pernah melewati masa remaja. Masa remaja itu tidak bisa kembali lagi. Karena hidup harus terus berlangsung. Dan termasuk di dalamnya nilai-nilai ajaran Islam harus ada kesinambungan. Maka harus ada perhatian dari kita semua untuk melakukan pembinaan kepada pemuda pada remaja. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat kepada kita betapa para remaja harus mendapatkan pembinaan. Misalnya ada surat namanya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu diantaranya menceritakan tentang sekelompok anak remaja, sekelompok anak muda yang memiliki pendirian yang kuat. Sehingga mereka mempertahankan pendiriannya meskipun harus pergi, berlari menyelamatkan diri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka diistirahatkan oleh Allah. Lama sekali, 309 tahun mereka tidur di dalam gua itu. Ini sebuah contoh bahwa anak muda memang harus memegang prinsip-prinsip kebenaran. Kemudian Rasulullah SAW punya banyak sahabat yang muda-muda, bahkan jauh lebih muda dari beliau. Ada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi menantunya, ada Salman Al-Farisi, ada Abdullah bin Abbas, dan sebagainya, sahabat-sahabat yang relatif masih muda. Itu apa artinya? Perhatian kepada pemuda pada remaja harus semakin besar kita miliki. Lalu di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan yang berkaitan dengan masa muda. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, yang pada hari itu enggak ada perlindungan, enggak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Nah, satu di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada hadis lain menyebutkan iltanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu di antaranya adalah wasyababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini sudah cukup menjadi landasan buat kita betapa harus ada perhatian dalam konteks pembinaan, dalam konteks kaderisasi terhadap para remaja, para pemuda. Dalam bidang apapun ada kaderisasi. Maka di dalam Islam itu juga harus ada kaderisasi. Lihat itu orang yang main sepak bola. Dikader anak-anak dari kecil untuk menjadi pemain sepak bola yang bagus. Di bidang musik, mereka membina pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi yang masih kecil-kecil agar nanti mereka bisa jadi penyanyi. Nah, sekarang di dalam Islam ada perjuangan, ada penanaman nilai-nilai, ada lembaga-lembaga kepemudaan, keremajaan. Bahkan dalam konteks masyarakat kita ada masjid. Masjid itu ada anak-anak, ada remaja yang harus mendapatkan pembinaan. Nah, sekarang kalau kita mau membina anak remaja, mau bina anak muda, di antara yang sangat penting saya ingin menyebutkan 3 aspek.
ada 3 aspek pembinaan pemuda, pembinaan remaja. Pertama adalah mereka harus memiliki kepribadian yang saleh, syahsiyah yang saleh, as-salihah, kepribadian yang saleh. Anak-anak remaja kita harus menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang istiqomah dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Pembinaan kesolehan. Maka Rasulullah SAW membina para pemuda, membina para remaja, membina sahabat-sahabat yang baru masuk Islam waktu di Mekah itu di satu rumah, namanya rumah Arqam bin Abi Arqam. Arqam itu sendiri anak umur 13 tahun, dibina oleh Nabi biar supaya punya iman, punya keistiqomahan. Nah, sekarang kepribadian yang soleh ini harus terus kita tanamkan. Orang yang soleh adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Di dalam surat Ali Imran ayat 114 disebutkan yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Sehingga nanti kebaikan sudah tertanam di dalam dirinya sehingga dia nyuruh orang melakukan kebaikan, keburukan, kebatilan sudah dia hindari sehingga dia sudah tidak melakukan kemunkaran. Begitu orang soleh. Lalu yang ketiga dalam ayat ini, wa yusari'una fil khairat, dia bersegera dalam kebaikan. Masa muda itu tidak lama, masa remaja tidak lama. Kalau kita perhatikan orang dari tumbuh menjadi akil balik sampai dia menikah, katakanlah umur 15 tahun, menikah umur 25 sampai 30 tahun, itu paling lama 15 tahun. Satu momentum yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, sehingga dia harus bersegera dalam kebaikan. Jangan suka ditunda-tunda, nanti saja kalau sudah tua, enggak begitu. Makanya kalau anak muda mau taubat, itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah lebih suka anak muda yang taubat daripada orang tua yang taubat. Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababi ta'ib. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang bertaubat. Semua orang yang taubat Allah cintai, tapi kalau anak muda yang taubat ini lebih istimewa. Nah, kalau bahasanya wartawan, orang tua taubat itu bukan berita. Enggak punya nilai berita. Kenapa? Emang udah biasa, udah kudunya begitu. Tapi yang istimewa kalau anak muda yang bertaubat. Wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, itulah orang-orang yang saleh. Nah ini. Yang kedua, pemuda remaja yang harus kita bina itu aspeknya adalah wawasan yang luas. Dari muda sekarang wawasannya harus luas, ilmunya harus banyak. Sehingga semangat belajar harus kita tanamkan di kalangan anak-anak remaja. Kalau anak-anak sudah kita tanamkan semangat belajarnya, maka nanti mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar, satu hal yang sangat penting. Ilmu harus banyak. Dan masa muda adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu dengan semangat yang besar, dengan tenaga yang kuat. Yang ketiga, seorang remaja, seorang pemuda kita bina untuk menjadi orang-orang yang memiliki keterampilan hidup, life skill, kafa'ah, punya kemampuan. Kenapa? Hidup ini menuntut orang
punya kemampuan menjalani hidup dengan baik. Nah, maka dalam konteks kehidupan ini, anak muda tidak boleh takut menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Hadapi kehidupan itu dengan keahlian, dengan kemampuan, sehingga nanti dia bisa mencari nafkah dengan keahlian dan kemampuannya itu. Dia bisa bertani, itu memerlukan keterampilan, apalagi pertanian sekarang berkembang. Dia bisa melakukan banyak hal selain dari urusan bertani, sehingga dengan skill, dengan kemampuan, hidup ini bisa dihadapi, hidup ini bisa dijalani, sehingga orang tidak bingung menghadapi kehidupan. Ini 3 aspek yang harus mendapat perhatian kita semua dalam pembinaan pemuda remaja. Mudah-mudahan kita punya perhatian yang besar kepada pembinaan anak-anak, remaja, pemuda, agar mereka bisa berkontribusi dalam kebaikan di masa-masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.